Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan sesi pembelajaran modul akuntansi masih ya. Yang berikutnya itu terkait dengan buku besar. Jadi buku besar ini fungsinya untuk menampilkan alur keluar dan masuk saldo pada akun perkiraan yang kita buka gitu ya. Jadi seluruh akun yang memang sudah dibuat dalam perencanaan perusahaan itu bisa kita lihat ya. Seperti halnya di masjid misalnya itu ada saldo awal, kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar, sehingga ketemu saldo akhir. Nah, begitu gambaran terkait dengan buku besar sederhananya. Jadi setiap akun itu punya buku besarnya, hanya saja kita selaku owner atau pemilik usaha kan melihat di laporan raca atau laba rugi. Tapi sebenarnya seluruh akun itu kita bisa bedah ya. Apakah di setiap akun itu ada transaksi yang janggal atau enggak gitu. Jadi jangan juga kita terlalu percaya dengan tim yang menginput gitu. Oke, kita coba praktekkan bagaimana sih cara menggunakan modul di buku besar gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di buku besar itu kita bisa melihat dari periode tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Misalnya kita mau melihat satu bulan di bulan Juli ya untuk oke 2 bulan deh dari bulan Juni sampai 31 Juli untuk modul bank muamalat gitu ya. Karena kita kan kemarin sudah mencoba banyak transaksi. Ini salah satu aja karena seluruh akun itu bisa dilihat gitu ya. Nah, kita coba bank muamalat aja. Nah, seperti ini. Jadi eh oh, oke oke. Ini karena di sini ya kita belum pernah menetapkan untuk saldo awal sehingga ini belum ada nih eh saldo awalnya berapa karena kita kan belum penetapan saldo awal. Saldo awal di perusahaan ya. Jadi saldo awalnya kita anggap aja yang ada transaksi nih pemasangan plafon 15 juta. Nah, berarti kan ini saldo awalnya. Kemudian ada lagi uang masuk dari jasa kitchen 10 juta sama dengan 25. Terus ada yang berkurang nih beli triplek dari 50 jadi 37. Kemudian ada lagi pembelanjaan 20 juta jadi 15. Ada lagi gitu uang masuk 25 juta sama dengan 10 juta. Dan seterusnya. Maka di sini kita bisa lihat di bawah total debit artinya kalau memang akun ini adalah akun aset yang ada di aset berarti kan definisi persamaan akuntansinya ketika aset bertambah maka di debit. Nah, berarti bahasa debit ini adalah uang bertambah senilai 95 juta kemudian kredit. Nah, kredit itu maksudnya berarti kan keluar. Nah, ini total kredit kita nih 12 juta ditambah 22 juta, 20 tambah 10, 64 juta, 500 ribu. Sehingga saldo akhirnya 30 juta 500 ribu. Ini di akhir nih. Ya. Nah, karena yang saldo awalnya belum ada, karena kita memang belum menetapkan saldo awal. Nah, itu salah satu gambaran untuk yang buku besar Bank Muamalat. Kita contohkan lagi untuk akun lain yang tadi sudah ada transaksinya di biaya ya. Oke, eh, di biaya tadi pengakuan gaji ya. Kita lihat di pengakuan gaji, biaya gaji karyawan ya. Nah, karena baru satu kali, jadi seperti ini tuh. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Coba kita lihat ke pendapatan ya. Pendapatan konstruksi karena ini karena secara perencanaan sudah saya dibuatnya pendapatan interior, kemudian pendapatan konstruksi. Nah, kita pilih yang interior misalnya, udah ada transaksi atau belum. Nah, ternyata ada dari eh, pendapatan interior ada 3 yang sudah kita uji cobakan. Satu masuk. Nah, oke gini nih. Ini ada perbedaan cara baca nih. Kalau untuk pendapatan, maka ketika pendapatan bertambah, itu di sisi kredit ya. Ketika berkurang, apakah ada biaya diskon, baru di debit. Nah, ini juga harus ada pemahaman ya terkait dengan persamaan akuntansi ya. Nanti menganggap, lah kok ada
jasa bertambah di kredit. Nah, salah dong? Enggak juga, karena ini mengalami sistem persamaan akuntansi. Jadi teman-teman juga harus hafal banget nanti ketika in-house training akan disampaikan terlebih dahulu terkait dengan persamaan akuntansinya. Kalau kalau itu pun nggak memahami, akan ada kesulitan ya memastikan apakah transaksi ini benar atau tidak. Oke, dan ini juga bisa dicetak ya teman-teman. Kita contoh kita tadi yang banyak aja gitu di sini. Ini bisa dicetak. Nah, dicetaknya bisa di-download dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Excel ketika nanti kita mau sedikit merubah misalnya tampilan atau kurang rapi dari sisi tulisannya seperti ini ya. Ini kan bisa di Excel tuh bisa rapihin lagi misalnya sebagai laporan ke stakeholder. Oke, demikian untuk modul akuntansi di buku besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.